Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 5, kelas 11 MIPA 3 dari SMA Negeri 10 Malang. Perkenalkan, nama saya Atia Maulidiah dan teman-teman saya ada Ade Ega Maulidiana, Aprilia Chandra Dewi, Gemeli Adila Hermono, dan Revalia Makfrirani. Kami di sini akan berbincang-bincang tentang apa sih riba itu. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai riba, aku jelasin dulu nih, apa sih riba itu sebenarnya? Jadi, riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna zidayah atau tambahan. Hukum dasar harta ada tiga, adil, utama, dan zolim. Maka adil adalah jual beli, utama adalah sedekah, dan zolim adalah riba dan semisalnya. Semua ulama sepakat bahwa riba merupakan dosa besar yang wajib dihindari. Seorang ulama mengatakan bahwa tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu sedahsyat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afam muda'afataw wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Hal ini karena begitu buruknya riba, bahwa riba itu merupakan dosa besar dan orang yang melakukan praktik riba diperangi oleh Allah dan mendapat laknat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyebabkan permusuhan di antara manusia dan membawa kepada membesarnya harta atas hitungan penarikan harta orang fakir. Padanya merupakan kezaliman bagi yang membutuhkan. Penguasaan orang kaya terhadap orang fakir, menutup pintu sedekah dan perbuatan baik, dan membunuh syiar kasih sayang pada manusia. Pembagian riba. Adanya tiga pembagian riba yang perlu kita ketahui. Yang pertama, riba fadl. Riba fadl adalah tambahan yang ada pada pertukaran barang riba dengan barang riba sejenisnya. Misalnya, menjual 1 kuintal gandum dengan 1/4 kuintal gandum. Jual beli uang dengan uang, makanan dengan makanan disertai tambahan, hukumnya haram. Yang kedua, riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang riba yang dipertukarkan dengan jenis barang riba lainnya. Yang ketiga, riba aliyat. Riba aliyat ialah riba yang terjadi akibat jual beli barang riba yang disertai dengan penundaan serah terima kedua barang yang ditukar atau ditunda terhadap penerima riba. Selanjutnya, aku mau bahas tentang kenapa sih riba itu dilarang dalam Islam. Alasan yang pertama adalah karena riba itu termasuk salah satu dari 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah dan muttafaq alaihi. Alasan kedua yaitu karena diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa harta riba telah diperingatkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 disebutkan bahwa dosa riba itu sangat berat. Alasan terakhir adalah karena pelakunya akan mendapat laknat dari Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perumpamaan kepada orang-orang semacam ini dengan perumpamaan yang mengerikan. Seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, siapa saja yang memakan riba seperti orang yang kerasukan setan dan terkena penyakit gila. Hikmah, mengapa Allah melarang praktik riba? Yang pertama, riba meniscayakan mengambil harga orang lain tanpa ganti. Artinya, ketika kita menjual barang seharga 1 dirham dengan 2 dirham, lalu kita mendapatkan uang tanpa kompensasi sebesar 1 dirham, itu berarti kita telah merampas harta untuk kebutuhan orang lain. Seperti dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, kehormatan harta seseorang muslim itu sama dengan kehormatan darahnya. Maka dari itu, mengambil harta orang lain tanpa ganti atau kompensasi adalah perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, riba akan memutuskan kebaikan antar sesama. Dengan riba, seseorang akan merasa senang dengan memberikan pinjaman dan dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar. Itulah mengapa riba itu diharamkan dalam Islam.
Belum lagi jika riba itu dihalalkan, maka akan lebih banyak korban yang tidak lagi peduli dengan tindakan tersebut. Namun, aspek tersebut masih bisa ditoleransi dan juga diterima aspek moral. Yang ketiga, riba dapat mengambil hak dan harta orang lain. Dalam hal ini, biasanya si pemberi pinjaman adalah golongan-golongan orang yang kaya. Sementara yang telah meminjam uang itu adalah orang biasa yang sedang membutuhkan uang. Dengan demikian, apabila riba itu dihalalkan, maka akan banyak jalan lagi bagi orang kaya yang semakin kaya. Begitupun dari segi orang biasa yang semakin miskin. Maka dari itu, riba bermakna memeras orang yang lemah demi mewujudkan kepentingan orang kuat. Cara membersihkan harta hasil riba. Yang pertama, taubat melakukan riba. Cara yang pertama agar harta bersih dari riba adalah dengan bertaubat, tidak lagi melakukan riba. Seorang muslim harus berhenti melakukan atau mencari harta dari hasil riba. Dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, sungguh akan datang pada manusia suatu masa ketika tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia akan tetap terkena debu ribanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, menyadari dosa riba yang telah dilakukan. Untuk menghapus dosa yang telah diperbuat, maka sebelumnya harus menyadari dosa riba yang sudah diperbuat dalam mencari harta. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Yang ketiga, digunakan untuk kepentingan umum. Jika seorang muslim menyimpan harta hasil riba, maka pemiliknya wajib bertaubat dengan membersihkan harta tersebut dari riba. Cara membersihkannya dengan menggunakannya untuk kepentingan umum seperti kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Contoh riba dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggadaian. Kedua, kredit kepemilikan rumah atau KPR. Yang ketiga, pinjaman bank. Yang keempat, transaksi jual beli. Yang kelima, kredit kendaraan bermotor. Yang keenam, jual beli emas online. Yang ketujuh, praktek kartu kredit. Yang kedelapan, jual beli emas dengan cara kredit. Yang kesembilan, memberi hadiah berbentuk hutang. Oleh karena itu, ayo jauhilah riba, supaya kita tidak terlena dan terjerumus ke dalam neraka karenanya. Mari hijrah dengan menjauhi riba. Kita raih keberkahan hidup tanpa riba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.